Bismillahirrahmanirrahim. Pasal fi adadi rakaat sholat. Pasal menerangkan tentang bilangan pan-depan rakaat sholat. Rakaat sholat. Rakaat pan-depan sholat itu benar siang malam dalam sholat mencoba selain hari Jumat itu bunyian 12 rakaat. Jadi kan rakaatnya sholat fardu tiap harinya dalam sholat hador yakni di rumah selain hari Jumat itu bunyian itu 12 rakaat. Menabi adapun hari Jumat maka bilangan rakaat sholat itu pada hari Jumat itu 15 rakaat. Adapun bilangan rakaat sholat dalam bepergian fi kulli yaumin setiap hari bagi orang yang ngosor sholat maka jumlahnya itu 11 rakaat. Waqalu adapun daunnya ke musannif fiha arba'un wa salasuna sajadah. Adapun rakaat sholat fardu dalam rakaat sholat fardu itu ada 34 sujudan dan 94 takbiran dan 9 tasahudan dan 10 salaman. Wa mi'atun wa salasun wa khamsuna tasbihatan dan 153 tasbihan. Adapun jumlah rukun-rukun semuanya dalam sholat itu jumlahnya 126 rukun dalam sholat. Adapun dalam sholat subuh itu ada 30 rukun. Adapun dalam sholat maghrib itu ada 42 rukun. Dan dalam sholat yang sebangsa 4 rakaat itu ada 54 rukun. Wa qauluhu ke musannif ilahi itu jelas ini sudah tidak membutuhkan dari syarat. Waman ajaza an qiyam fil fardhi. Barang siapa yang tidak mampu, tidak bisa untuk berdiri dalam sholat fardu dikarenakan kesulitan baginya ketika dia berdiri, maka dia boleh sholat dalam keadaan duduk. Hayhatin sya sekehendaknya. Walakin niftirashihi suhu tetapi adanya duduk iftirasnya orang yang ajis dalam berdirinya itu lebih utama daripada duduk silanya man ajis, orang yang tidak mampu untuk berdiri dalam keadaan adhan. Waman ajaza an julus, barang siapa yang tidak mampu untuk sholat duduk, maka dia boleh sholat muttaji'an, yakni tidur miring. Maka apabila orang tersebut tidak mampu untuk sholat tidur miring, maka dia boleh sholat mustalqiyan, tidur gentang, terlentang, dohri gigri atas tengah ahli, sedangkan kedua kakinya itu menghadap kiblat. Fa'in ajaza an zalika, maka apabila orang tersebut tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa muttaji'an, juga tidak bisa mustalqiyah, maka dia boleh sholat dengan isyarah kedua
Wanawa dan dia niat dalam hatinya, wajibu alaihi istiqbaluha fi biwajhi, dan dia wajib menghadap kiblat dengan wajahnya. Biwat isya'in, dengan meletakkan sesuatu di bawah kepalanya. Wa yaumi ruwirosi fi ruku'i wa sujudihi, dan dia mengisaroi dengan kepalanya dalam ruku dan sujudnya. Fa'in ajazan ima, maka apabila orang tersebut tidak mampu untuk berisyarah birosihi dengan kepalanya, au bi ajfani, maka dia berisyarah dengan kedipannya. Fa'in ajazan ima, maka apabila dia tidak mampu untuk berisyarah dengan ajfanihi, maka ajro arkan sholati ala qalbihi, maka dia menjalankan rukun salat dalam hatinya. Wala yatrukuha madama aqlu sabilan, dia tidak boleh meninggalkan sholat selama akalnya masih ada tetap. Wal musolli qaidan la qada alaihi, adapun orang yang sholat dalam keadaan duduk, maka dia tidak kewajiban qada. Wala yang kusu ajru, dan tidak mengurangi pahalanya, li'annahu ma'dzurun, karena dia udzur, karena adanya dia udzur. Wa amma qaulu sallallahu alaihi wasallam, adapun dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qaidan falahu nisfu ajril qaim, adapun dawuhnya kanjeng Nabi, barang siapa yang sholat dalam keadaan duduk, maka dia mendapat separuh ganjarannya orang yang berdiri. Dan adapun orang yang sholat dalam keadaan tidur, maka dia mendapati separuh pahalanya orang yang duduk. Adapun dawuhnya kanjeng Nabi, fa mahmulun ala nafli, itu dimahmulkan atas sholat sunat ketika dia mampu.